Jadi persoalan-persoalan mengenai lahan, konflik segala macam itu tidak masuk dalam tupoksi kita, karena kita baru bisa berkebun pada lahan yang clear and clean. Tidak bisa kita masuk ke ranah kehutanan, tidak bisa kita masuk ke ranah konflik kepemilikan lahan. Nah, kalau persoalan-persoalan konflik kepemilikan lahan itu mungkin bisa ke BPN, Tapem, dan konflik-konflik antar masyarakat bisa ke Kesbangpol. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Ya, 10 November Pak Kadis beserta rekan-rekan dilantik oleh PJ Bupati Kampar, Bapak Haji Muhammad Firdaus SEMM. Tentu saja amanah yang diberikan kepada Bapak Marhalim bukanlah tidak berdasar. Tentu ada basic dan ada pertimbangan-pertimbangan khusus oleh pemimpin Kampar hari ini. Nah, bagaimana Bapak memandang Kabupaten Kampar dari perspektif perkebunan dan kesehatan hewan? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Setu. Jadi Kabupaten Kampar adalah kabupaten yang terluas kebun sawitnya di Provinsi Riau. Kenapa demikian? Karena kondisi Kampar ini memang cocok untuk perkebunan, khususnya sawit. Sehingga memang sawit begitu pesat perkembangannya di Kabupaten Kampar. Sebagian besar masyarakat kita saat ini berprofesi sebagai petani berkebun sawit. Ini kita melihat perkebunan sawit ini bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Jadi karena itu memang harus kita urus sebaik-baiknya masalah perkebunan ini sehingga betul-betul bisa bermanfaat sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat kita. Tentu saja kan perkebunan tidak hanya sawit, Pak. Karet dan tanaman lainnya itu juga bagian dari gaweannya Dinas Perkebunan. Nah, gimana Pak Kadis melihat antara sawit dan karet ini kan sekarang lagi perang-perang gitu. Artinya masyarakat menebang pohon karet, dibikin sawit. Nah, potensi ekonomis untuk sawit ini dibanding karet sekarang dan yang akan datang gimana menurut Bapak? Karet dan sawit kalau kita bandingkan, memang karet ini cenderung menyusut dan sawit cenderung meningkat. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu juga menilai dari segi ekonomisnya. Kalau sawit pasarnya jelas dan harganya juga bagus, bisa mendatangkan pendapatan yang cukup bagus untuk masyarakat kita. Sedangkan karet itu saat ini pasarnya kurang memberikan pada masyarakat, sehingga karet ini cenderung turun. Lagi pula pasar karet internasional juga tidak begitu bagus, itu tidak seperti sawit. Kalau sawit ini memang dibutuhkan dunia gitu ya. Sedangkan karet ini tidak begitu dibutuhkan, karena selain karet alam ini, karet juga bisa dibuat karet sintetis oleh industri, khususnya negara-negara maju, sehingga pasar karet alam menjadi semakin sempit, sehingga secara ekonomis karet ini agak sulit lah berkembang. Ya, kompleksitas masyarakat, perusahaan yang juga melibatkan ini mama yang pemilik lahan ulayat ini kan juga tidak sedikit di Kabupaten Kampar, Pak Kadis. Nah, kebanyakan masyarakat bahkan beberapa pihak itu menumpukan persoalan kepada pemerintah daerah, terkhusus kepada Dinas Perkebunan barangkali. Nah, ini fenomena sudah umum ini.
Bisa dijelaskan apa sih peran dinas perkebunan ini dalam soal perizinan konflik dan warga dengan perusahaan? Sebetulnya dinas perkebunan, peternakan dan keespan ini itu khusus bidang perkebunan adalah untuk membina bagaimana kita bisa berkebun dengan baik, mulai dari persiapan lokasi, benih, perawatan sampai kita pasca panen. Jadi persoalan-persoalan mengenai lahan, konflik segala macam itu tidak masuk dalam tupoksi kita, karena kita baru bisa berkebun pada lahan yang clear and clean. Tidak bisa kita masuk ke ranah kehutanan, tidak bisa kita masuk ke ranah konflik kepemilikan lahan. Nah, kalau persoalan-persoalan konflik kepemilikan lahan itu mungkin bisa ke BPN, Tapem, dan konflik-konflik antar masyarakat bisa ke Kesbangpol. Iya, makanya Khusus kita, makanya itu barangkali ketika ada konflik itu perkebunan hanya sebagai tim ya penyelesaian barangkali. iya, kita masuk dalam tim memberikan pandangan-pandangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di bidang perkebunan. Tapi masalahnya tidak sederhana itu Pak Kadis. Artinya ini kan ketika perusahaan katakanlah demikian, baik perorangan ataupun swasta yang lebih besar lagi, corporation, mereka bahkan cenderung itu melebihi dari izin yang diberikan. Ini kan juga ada peran dinas perkebunan sebenarnya untuk dalam pengawasan gimana nih? Memang kita melakukan pembinaan dan pengawasan pada perusahaan-perusahaan, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mengenai lahan HGU yang berlebihan segala macam, itu nanti kan bisa diketahui juga. Itu mungkin bukan hanya perkebunan, tapi itu mungkin tim ya, bisa dari BPN, bisa dari Tapem, bisa dari instansi lainnya secara bersama-sama gitu, perizinan segala macam. Nah, tentunya perkebunan juga ikut serta, tapi perkebunan cenderung kepada pembinaan sesuai dengan aturan-aturan di bidang perkebunan yang berlaku. Oke. Sampai hari ini yang Bapak ketahui, meskipun beberapa hari di dinas ini Pak, sejauh mana konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan? Konflik antara masyarakat dan perusahaan kebanyakan saat ini adalah ketika perusahaan memperpanjang HGU, ada ketentuan 20% dari HGU-nya diserahkan kepada masyarakat. Namun ada juga aturan-aturan yang menentukan kalau perusahaan itu sudah membantu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat pada saat dia awal berkebun, berarti dia sudah memberikan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, sehingga dia tidak bisa dituntut lagi untuk membangun kebun berikutnya. Tapi masyarakat kan tidak mengetahui apakah dulu sudah, apakah belum, segala macam. Nah, itulah konflik-konflik itu. Tapi ada aturan yang kita ikuti dan kita tidak bisa keluar dari aturan itu. Oke. Ini Pak Kadis juga tidak orang asing di dunia adat istiadat ini. Ya. Banyak lahan sekarang yang baru dibuka di Balung 13 Kota Kampar, dan Kampar kiri sana hulu sana itu rentan terhadap rusak dan bahkan habisnya hutan-hutan. Mungkin ada ajakan khusus dari Pak Kadis untuk hal tersebut. Kami dari perkebunan, dinas perkebunan tentu menghimbau kepada masyarakat, kalau ingin berkebun tentu kita cek dulu lahannya itu apakah clear and clean, artinya apakah peruntukannya bisa untuk kebun sawit atau tidak. Nanti kita membuka kebun tapi di kawasan hutan, ini kan dilarang oleh pemerintah. Nah, kemudian mengenai sengketa kepemilikan ini juga harus hati-hati gitu, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik
di kemudian hari. Iya. Mungkin itu. Ya, ada closing statement dari Bapak Kadis nih. Perkebunan ini sangat menjanjikan. Namun setelah kita jalani, masyarakat kita berkebun selama ini memang sudah memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi. Iya. Namun pelaksanaannya di lapangan masih harus ditingkatkan lagi. Iya. Teknologinya, kemudian disiplin dalam budidaya, agar hasil dari kebun kita lebih maksimal lagi, baik dari kualitas maupun kuantitas. Nah, selama ini hasil dari kebun swadaya masyarakat itu hanya 68% dari kalau dibandingkan dengan hasil dari perusahaan. Kenapa? Karena teknologi yang digunakan, SDM yang digunakan oleh masyarakat berbeda dengan di perusahaan. Oleh karena itu kita himbau kepada masyarakat, kita harus belajar lebih baik lagi di bidang perkebunan ini dan kita terapkan ilmunya sehingga kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, itu soal perkebunan. Soal peternakan ataupun kesehatan hewan, sering kita mendengar bahwa pasokan kambing, sapi, kerbau untuk Kabupaten Kampar saja bahkan kurang. Nah, gimana? Apa terobosan ataupun juga barangkali semacam sugesti dari dinas untuk membangkitkan gairah peternak di Kampar? Sebetulnya yang pertama, potensi peternakan di Kabupaten Kampar dari segi lahan, dari segi tempat pemeliharaan ternak itu sangat besar sekali. Sapi, kerbau, kambing itu potensi pengembangannya sebanyak 700.000 ekor lebih di Kampar. Kalau kita bandingkan dengan lahan yang ada, itu bisa lebih dari 700.000. 3 jenis ternak aja ya. Yeah. Tapi yang ada saat ini hanya 42.000. Nah, itu. Dari tiga apa tadi ya? Iya. Jenis. Dari 3 jenis komoditi. Iya, iya. Kemudian setiap tahun kita membutuhkan ternak untuk potong, kurban segala macam itu 6.000. Iya, iya. Sedangkan kita bisa supply 2.000, sekitar 2.000-an. Betul. Berarti ada 4.000 didatangkan dari daerah-daerah lain. Nah, kita sudah berupaya sebetulnya, cuman masyarakat kita rata-rata beternak itu dengan cara tradisional, pola lama. Jadi satu orang peternak hanya mampu 2-5 ekor. Kenapa? Karena mereka mau mencarikan pakan untuk ternak mereka itu dengan cara ngarit misalnya kan. Ngarit itu menyabit rumput setiap hari. Tentu sesuai dengan kemampuan tenaga. Iya, betul. Kalau sapinya banyak, skalanya diperbesar, tentu dia nggak sanggup lagi ngarit. Ya kan? Itu butuh personil ya. Butuh personil dan biaya lagi. Betul. Nah, kedepannya kita ingin peternakan ini dikelola lebih modern. Artinya harus ada stok pakan. Kenapa? Pakan ini penting. 70% dari persoalan peternakan itu adalah pakan. Biaya usaha peternakan itu 70%-nya itu pakan. Jadi pakan ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Oke, Pak Adis, terakhir nih. Tentu ada program khusus yang akan Bapak lahirkan bersama jajaran di dinas ini, baik itu perkebunan dan kesehatan hewan. Kira-kira bocorannya sedikit nih, untuk 2024 apa terobosan yang akan lakukan? Terobosan kita untuk 2024 kita perhatian kepada pakan, karena memang pakan itu kalau ingin berhasil di usaha peternakan, pakan dulu. Jadi pakan kita olah secara modern, baik itu penyediaan pakan hijauan, kemudian diolah, kemudian bisa disimpan dan tahan lama dan bisa dikumpulkan dalam jumlah banyak sehingga bisa
diberikan kepada ternak. Iya. Lebih besar lagi, lebih banyak lagi ternak, sehingga masyarakat yang tadi yang memelihara 2 sampai 3 ekor, 5 ekor bisa ditingkatkan skala usahanya sampai di atas 10 ekor per orang. Siap. Makasih waktunya Pak Kadis. Sukses. Mudah-mudahan Kambar tetap melaju. Amin.